Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 4C SD Cipedak 02. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tanggal 14 Januari tahun 2021 bertepatan dengan hari Kamis. Kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Pada hari-hari kemarin kita sudah membahas tentang puisi, mengenal puisi. Pada pembelajaran terakhir di tema 6 subtema 1, kita akan membahas tentang mengenal ciri-ciri puisi juga. Kita lihat pada layar ini ada satu puisi yang berjudul Rajin ke Sekolah, karya Gina Hayana. Kita lihat pada bait pertama, pergi ke sekolah jangan malas, belajar yang rajin di dalam kelas, jaga sikapmu jangan culas, agar hati tiada keras. Lalu kita lihat pada bait kedua, sekolah tempat mencari ilmu, luruskan niat dan itikadmu, belajar giat tekun selalu, agar baik masa depanmu. Kita langsung berpindah kepada bait terakhir. Jangan sombong, jangan takabur, segala anugerah sudah diatur, banyaklah engkau bersyukur, iman di dada semakin subur. Nah, apa yang kita dengar daripada bacaan ini adalah adanya kesamaan bunyi di setiap akhir bacaan, pada setiap baris. Misalnya malas, kelas, culas, keras, ilmu, itikadmu, selalu depanmu, takabur, diatur, bersyukur, subur. Nanti kita lihat penjelasannya pada slide berikutnya. Nah semua, ini juga ada cita-cita karya Rukmayanti. Aku hanyalah insan biasa, bernaung di gedung ini untuk belajar, berjuang demi cita-cita. Berjuang demi cita-cita, sampai dimanapun akan ku kejar. Bait terakhir kita lihat, aku berlayar terus akhirnya, lelah bukanlah hambatan, walau harus menaiki tebing yang tinggi, menuju puncak ilmu masa depan. Nah, kalau tadi pada puisi sebelumnya kita melihat ada kesamaan bunyi di akhir, ini sudah ada perbedaan, yaitu biasa, belajar, cita-cita, ku kejar, akhirnya hambatan, yang tinggi, masa depan. Nah, jadi ada A, R, A, R, A, N, I, N. Nanti kita lihat perbedaan pada saat berikutnya. Nah, jadi untuk puisi itu kita pertama harus mengetahui apa judulnya. Jadi setelah membaca kita tahu apa judulnya. Yang kedua, siapa penulis atau penciptanya. Kira-kira kalau berdasarkan puisi ini, apakah bisa kita membuat judul lain selain cita-cita? Nah, ini silakan didiskusikan. Kemudian, berapa jumlah bait dalam puisi ini? Karena kita akan kemudian mengetahui atau mencari tahu apa yang dimaksud dengan bait pada puisi. Lalu apa itu baris juga pada puisi, lalu berapa baris pada setiap bait. Ya, jadi anak-anak semua, kita diskusikan lagi mengidentifikasi ciri-ciri puisi berdasarkan dua puisi yang tadi sudah disampaikan di awal. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikan beberapa pertanyaan berikut. Apakah kalian menemukan teks puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi beberapa baris? Jika jawabannya iya, maka salah satu ciri puisi adalah kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi beberapa baris. Kemudian
Apakah kalian menemukan beberapa baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Jika iya, maka kumpulan kata-kata itu dalam beberapa bagian itu disebut dengan bait. Apakah bunyi vokal terakhir dari setiap baris? Tadi ada di depan kita lihat ada teratur, terukur, terbujur yang selalu sama, lalu ada juga yang berbeda. Apakah bunyi vokal terakhir dari setiap baris? Nah, nanti kamu ulangi lagi, lihat di belakang pada teks kamu. Lalu, apakah kalian menemukan keteraturan bunyi vokal pada tiap akhir baris? Ya, kita menemukan keteraturan. Tunjukkan keteraturan itu, ini merupakan bagian dari tagihan tugas pembelajaran kita nanti. Nah, jadi puisi terdiri atas bagian-bagian. Tiap bagian merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Beberapa baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait, sebagaimana tadi Pak Irwan sebutkan di awal. Perhatikan bagian berikut. Pergi ke sekolah jangan malas, itu baris puisi. Belajar yang rajin di dalam kelas, itu baris puisi. Jaga sikapmu jangan culas, itu juga baris puisi. Agar hati tiada keras, itu juga baris puisi. Nah, ada 4 baris di sini yang menjadi satu bagian, dan bagian inilah yang disebut dengan bait. Kita diskusikan terus anak-anak semua mengenal rima. Tadi ada kesamaan bunyi di akhir. Aku hanyalah insan biasa. Bunyi vokal akhir adalah A. Bernaung di gedung untuk belajar. Bunyi vokal akhir adalah A. Berjuang demi cita-cita. Bunyi vokal akhir juga A. Lalu sampai dimanapun akan ku kejar. Bunyi vokal akhir adalah A. Berikutnya kita lihat. Perjalananku sangat panjang dan jauh, sudah berubah menjadi U. Berlayar di lautan ilmu, juga huruf U. Menggapai asa yang terarah, bunyi vokal akhir adalah A. Bersenjatakan pena dan buku, bunyi vokal akhir adalah U. Jadi bunyi vokalnya ada, kalau yang di atas A semuanya, kalau ini terdiri dari huruf U, A, dan U. Aku berlayar terus akhirnya, bunyi vokalnya A. Kita perhatikan, lelah bukanlah hambatan. Kalau harus menaiki tebing yang tinggi, vokalnya I. Menuju puncak ilmu masa depan, vokal akhirnya A. Nah, kita lihat, kita cari tahu bahwa cita-cita adalah suatu impian yang ingin dicapai sesuai dengan minat dan kesukaan. Minat dan kesukaan kalian terhadap bidang tertentu dapat membantu kalian untuk meraih cita-cita. Itu mungkin tadi yang dimasukkan juga dalam puisi tadi. Jika kita memiliki cita-cita, kita harus giat belajar, harus mengaringi lautan ilmu, sesukar apapun dia akan diraih. Nah, tetapi maksud yang akan kita sampaikan di sini adalah bahwa apa cita-cita kalian ketika dewasa nanti? Apa kegemaran hobi yang kalian lakukan di rumah? Apakah hobi itu sejalan dengan cita-cita kalian? Ini merupakan tugas rumah kita. Di antaranya adalah sudah kita lakukan mengidentifikasi beberapa teman kita terhadap kesesuaian antara hobi dan cita-citanya. Nah, pada bagian ini tentu kamu sudah membuat kesimpulan. Lalu apakah orang tua kita mendukung cita-cita kita? Lalu apakah kita melakukan sesuatu untuk meraih cita-cita yang ingin kita capai? Itu sudah juga kamu tuliskan. Terima kasih karena sudah merespon untuk pembelajaran ini. Nah, jadi anak-anak semua, kembali kita ke bagian tadi, mengenal rima sesuai dengan tema di awal. Mengenal ciri-ciri puisi, kita sudah tadi menyebutkan baris, juga menyebutkan atau mengenalkan bait. Maka apa itu rima yang merupakan bunyi akhir atau vokal akhir tadi dari setiap bacaan puisi itu? Jadi kita lihat, rima adalah pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Rima merupakan salah satu unsur penting dalam puisi. Melalui rima, suatu puisi menjadi lebih indah. Rima tidak selalu berada di akhir baris dalam satu bait. Contoh, sekolah tempat mencari ilmu,
Luruskan niat dan etikatmu, belajar giat dan tekun selalu agar baik masa depanmu. Jadi bunyi akhir yang terdiri dari vokal U itu disebut dengan rima. Rima akhir baris pada bait puisi di atas adalah U dan tidak ada ya, U semua, atau dikenal dengan rimanya adalah A. Jadi hal ini juga terjadi pada pantun ya. Ada AA, ada AB ya. Ada AA, ada AB. Nah, inilah yang disebut dengan rima. Sambungan dari sebelumnya kita mengenalkan apa yang disebut dengan baris dan bait. Satu lagi contoh adalah ibu tetaplah menjadi pelita di jalan gelapku hingga maut memisahkan kita, wahai ibuku. Nah, ini kalau kita lihat ada A, U, maka rimanya dikenal dengan AB. Rima akhir baris pada bait puisi di atas adalah AU atau dikenal dengan AB. Jadi anak-anak semua itu terkait dengan puisi bagian akhir dari pembelajaran subtema 1. Nah, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya adalah mengidentifikasi dan menilai tempo lagu. Nah, sebelumnya kita sudah menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Ada titik hujan juga. Sekarang kita akan melihat Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Nah, di sini nanti kamu akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ini dengan tempo yang teratur. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nanti kamu teruskan. Isi lagu di atas adalah menceritakan tentang apa, lalu tempo lagu yang sesuai adalah apa. Karena kita sudah mempelajari juga jenis-jenis tempo. Tetapi kamu fokus saja kepada tugas-tugas pembelajaran yang telah dikirimkan melalui Google Classroom kelas kamu ya. Nah, ini juga ada lagu yang lain berjudul Bunda Piara, tentu temponya berbeda. Bila ku ingat lelah ayah bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah, dan seterusnya. Isi lagu di atas adalah menceritakan tentang apa, lalu tempo lagu yang sesuai adalah apa. Nah, ini coba didiskusikan ya. Jadi anak-anak semua silakan menyanyikan lagu dengan tempo yang sesuai, yaitu lagu-lagu yang sudah dikirimkan oleh Pak Irwan sebelumnya. Kemudian jika kamu senang menulis syair lagu, silakan dituliskan. Misalnya, apakah kalian menyukai lagu anak? Coba tuliskan syair lagu dan notasinya di buku tugas. Kemudian tandailah notasi yang dimiliki, misalnya dengan lingkaran. Tandailah notasi yang memiliki nada rendah, misalnya dengan kotak. Nah, tadi kamu harus mengidentifikasi nada tinggi dan nada rendah pada lagu Indonesia Pusaka. Anak-anak semua, barangkali ketika orang tua kita ada di rumah, mintalah berkenan orang tua kita untuk menjelaskan tentang salah satu lagu kesukaannya. Tuliskan syair lagu tersebut dan mari kita menyanyikan bersama-sama.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya untuk pengantar pembelajaran hari ini. Untuk hal-hal yang belum jelas, Pak Irwan akan susulkan berupa modul digital, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan langsung tujukan kepada Pak Irwan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.